Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Dalam kekacauan, di dalam formasi pedang Yuyu, Pendeta Daci, Pendeta Qingwei, dan Pendeta Yuyu meraung dalam satu suara. Formasi pedang yang tidak fleksibel dipenuhi dengan kekuatan pedang, tetapi tiba-tiba, itu berubah menjadi sangat hidup, seperti batu yang tiba-tiba berubah menjadi bunga yang mekar. Kekuatan hidup tak terukur melonjak keluar dari formasi pedang, membuat 4 gerbang pedang sedikit bergetar. Secara bertahap, lampu pedang terjalin ke lautan berwarna-warni dan menenggelamkan ketiga Peng. Ketiga Peng sedikit terkejut. Saat mereka bersiap untuk mencari tahu alasan perubahan formasi pedang yang tiba-tiba ini, niat pedang yang luar biasa meletus dari formasi dan meninggalkan luka yang dalam di tubuh mereka. Ketiga Peng menggeram dengan marah. Peng Ju melemparkan penggaris pengukur langit yang cerah ke depan dan menyerang lautan cahaya pedang. Seiring dengan retakan yang jelas, penggaris pengukur langit hancur menjadi ribuan bagian. Puluhan berkas cahaya pedang menggulung di sepanjang lengannya dan mencabik-cabik tubuh bagian atasnya. Dengan satu serangan, Peng Ju terluka parah. Tidak hanya tubuh fisiknya yang terluka, kultivasinya juga diturunkan. Dia hampir jatuh dari tingkat orang suci yang misterius ini. Tidak ada waktu, pergi. Ketiga Peng, masing-masing mengeluarkan geraman bergema dan tiba-tiba berubah menjadi 3 garis cahaya, menembus jutaan lapisan cahaya pedang dalam sekejap mata saat mereka mencoba melarikan diri kembali ke tanah air Pangu. Tapi, sebelum mereka terbang cukup jauh, cakram giok berkilauan muncul di atas kepala mereka. 3 garis cahaya menabrak dis dan menghasilkan suara gemuruh. Cahaya itu berantakan, lalu ketiga Peng menunjukkan wajah mereka lagi, menatap cakram giok yang tidak berwarna, kecil, dan sederhana, dengan darah menyembur keluar dari hidung, mulut, mata, dan telinga mereka. Mereka tercengang. Itu seharusnya tidak ada di sini. Peng Zi berteriak dengan suara kering, Pangu meninggal. Cakram giok ini telah pingsan bersamanya sejak lama. Memang, Pangu memiliki 2 harta tertinggi, kapak tegat menghancurkan segalanya, dan cakram giok yang menciptakan segalanya. Peng Ju juga berteriak dengan suara kering, cakram giok itu kuat. Tanpa itu, Pangu akan dicabik-cabik oleh monster kekacauan itu, tidak peduli seberapa kuat dia. Sayangnya, Pangu meninggal pada akhirnya. Tubuh fisiknya berantakan, dan cakram giok itu hancur bersamanya. Seiring dengan kabut ungu yang berkilauan, Pendeta Daci, Qingwei, dan Yuyu turun. Klon mereka tertawa, menangkupkan tangan mereka, dan membungkus satu sama lain, lalu bergabung ke dalam awan di atas kepala tubuh asli mereka sambil tertawa. Yuyu menunjuk formasi pedang dan perlahan menonaktifkannya, lalu tersenyum pada ketiga Peng, dan berkata, seorang pria biasa dapat menambal toples tanah liat yang pecah bersama-sama kembali. Dengan teknik yang tepat, dia bisa memperbaikinya, atau menembakkannya ke dalam toples baru. Hal yang sama dapat dilakukan pada cakram giok. Potongan-potongan itu ditemukan, jadi kami memiliki kesempatan untuk merombaknya. Yuyu mengangkat kepalanya dan menghela nafas panjang, seolah-olah menyakitkannya untuk melihat kembali ke masa lalu. Sekarang, akhirnya ditempa kembali. Upaya kami selama bertahun-tahun tidak. Sangat disesalkan bahwa cakram giok ini akhirnya kehilangan semangatnya. Kami tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk menumbuhkan semangat baru. Dengan kaget, ketiga Peng melirik cakram giok, lalu mereka kembali berubah menjadi 3 garis cahaya tiba-tiba dan melarikan diri ke 3 arah. Tapi mereka juga tidak melangkah jauh kali ini. Seiring dengan geraman Pries Daci yang dalam, petir mendarat di cakram giok dari telapak tangannya. Saat cakram giok buram sedikit bergetar, 3.000 helai kabut yang sangat tipis meletus darinya dan menjalin jaring raksasa. Kemudian jatuh dan dengan mudah menangkap ketiga Peng. Sebelum mereka bisa melawan, Pries Daci memegang tangannya, setelah itu, ketiga Peng itu berputar-putar ke dalam cakram giok. Awan kabut naik dari cakram giok saat 3 Peng yang tak berdaya disegel jauh di dalamnya. Di permukaan cakram giok, sosok kabur dari 3 pendeta muncul, terbungkus erat dengan petir. Pendeta Daci, Qingwei, dan Yuyu tertawa terbahak-bahak.
Mereka mengarahkan jari mereka ke satu arah yang sama dan menghasilkan aliran cahaya, lalu memegang cakram giok dan terbang dengan cepat ke tanah air Pangu. Cakram giok memancarkan seberkas cahaya untuk membersihkan jalan, memungkinkan mereka bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam 1 detik, mereka tiba di langit di atas tanah air Pangu dari kekacauan. Ji Hao telah membentangkan formasi pedangnya dan mengikat Pan Yu. Po dan yang lainnya telah menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang Pan Yu juga. Pan Yu seperti binatang haus darah yang baru saja bangun dari mimpi dan melemparkan semua jenis sihir aneh. Dalam 1 detik, setidaknya 1000 sihir aneh dilemparkan olehnya. Gelombang energi membanjiri seperti air pasang dan memaksa Ji Hao dan yang lainnya mundur, membuat mereka muntah darah. Dalam situasi kacau ini, kedua tuan itu berpura-pura melawan Pan Yu. Sengaja atau tidak sengaja, klon emas mereka menyusun formasi besar yang menjebak Ji Hao di dalamnya. 50 hingga 60% serangan mereka mendarat di formasi pedang Ji Hao, menimbulkan cahaya yang menyilaukan dan awan kabut, mendorongnya ke posisi yang sulit. Pendeta Daci, Qing Wei, dan Yu Yu saling melirik, lalu sedikit menggelengkan kepala saat mereka melihat sekilas yang berarti pada kedua tuannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka membalikkan cakram giok dan melepaskan seberkas cahaya kekacauan untuk menyerang kepala Pan Yu. Seiring dengan suara gemuruh, seluruh dunia Pangu bergetar hebat sementara kekuatan yang tangguh meledak dari luar angkasa, bergabung ke dalam cahaya kekacauan, dan menghantam tubuh Pan Yu. Pan Yu melolong melengking saat tubuh bagian bawahnya hancur oleh cahaya kekacauan. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya yang halus seperti kaca, dengan awan kabut gelap dan aliran darah hitam menyembur keluar darinya. Karena terkejut, dia mengangkat kepalanya, menatap cakram giok itu. Bagaimana harta karun yang begitu kuat bisa ada di dunia ini? Seharusnya tidak ada di sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara serak. Sebelum Pan Yu melawan, Pendeta Daci dan saudara-saudaranya melancarkan serangan lagi. Gelombang cahaya kekacauan turun dan memeras semburan darah keluar dari tubuh Pan Yu. Setelah menumpahkan setiap aliran darah, kekuatannya akan melemah sedikit, dan kepercayaan dirinya akan turun jauh lebih rendah. Ji Hao menghela nafas lega. Dia berdiri dalam formasi pedangnya dan memperhatikan Pendeta Daci dan saudara-saudaranya sambil menjaga kewaspadaan terhadap kedua tuannya. Di ruang spiritualnya, pria misterius itu muncul dengan tenang. Melalui mata Ji Hao, dia diam-diam menatap cakram giok itu sebentar, lalu tiba-tiba mulai berbicara. Sudah bertahun-tahun, dan pria misterius itu hampir tidak mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Ji Hao. Anak kecil, aku ingin memintamu bantuan. Mungkin memakan waktu yang sangat lama. Apakah Anda bersedia membantu? Ji Hao mengangkat alisnya karena terkejut. Apa itu? Katakan saja padaku. Saya pasti akan membantu selama saya bisa. Pria misterius itu terdiam beberapa saat, lalu perlahan mengangguk dan berkata, tidak sulit, tapi memakan waktu. Dan, lihat saja apakah orang lain di sekitar Anda juga mau melakukannya. Jika Anda berjanji untuk membantu, Anda tidak bisa memakan kata-kata Anda setelahnya. Jangan seperti Pendeta Hua dan Pendeta Mu, jika aku tahu mereka akan begitu tidak tahu malu, aku akan memberi mereka pelajaran yang baik di masa lalu. Ji Hao menyeringai. Dia mengangkat kepalanya dan dengan santai menyaksikan Pendeta Daci dan saudara-saudaranya memukuli Pan Yu. Cakram giok melepaskan gelombang kekuatan yang luar biasa dan hampir mencekik Pan Yu. Mereka akan menang. Krisis terbesar dunia Pangu akan diselesaikan untuk selamanya. Inti bumi, di hamparan luas api bumi beracun kuno. Pertempuran antara Pries Yun dan Pries Jun terus berlangsung, sepertinya tidak pernah berakhir. Cahaya terang bersinar dari kepala mereka sementara teratai yang mengandung kekuatan tak terukur saling menabrak satu demi satu, menghilang dengan tenang. Setiap kali dua teratai bertabrakan satu sama lain, kekuatan hidup dunia Pangu akan sedikit melenyap. Untungnya, Pan Yu memulai pembantaian di dunia Pangu dan membunuh orang suci klan Yu yang tak terhitung jumlahnya untuk melahap kekuatan asli dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dunia Pangu menyerap sejumlah besar kekuatan dunia asli. Oleh karena itu bisa membuat pertempuran antara Pendeta Yun dan Pendeta Jun ini. Namun, mereka berdua terhubung erat dengan dunia Pangu. Setiap kali dunia Pangu mengalami kerugian, mereka akan menderita kekuatan balik dan juga dirugikan.
Seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka layu, dan wajah mereka dipenuhi dengan kelelahan. Perlahan, kerutan yang tak terhitung jumlahnya muncul di wajah halus dan bersinar Pendeta Yun dan Pendeta Jun. Mereka menjadi bungkuk, mata mereka menjadi cekung, dan mereka tampak seperti dua lelaki tua yang kelelahan. Tapi, lampu di atas kepala mereka tetap kuat dan terang. Lebih banyak teratai telah melayang keluar dari lampu, bentrok satu sama lain, dan menghilang. Gelembung api bumi di sekitarnya meledak satu demi satu, menghasilkan gelombang energi yang cukup kuat untuk menghancurkan bintang-bintang alami. Gelombang energi menyebar ke segala arah dan sedikit mengguncang tubuh mereka, tetapi gagal membahayakan mereka. Saat bertarung satu sama lain, mereka telah memperhatikan Pan Yu. Ketika mereka melihat Pendeta Daci, King Wei, dan Yu Yu mengaktifkan cakram giok dan menekan Pan Yu, Pendeta Jun tertawa santai, apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Pendeta Yun memandang Pan Yu dengan cemberut. Pan Yu sudah tertutup luka. Secara bertahap, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi, dan hampir tidak bisa membela diri. Pendeta Yun terkekeh dan berkata, kamu dan ketiga muridmu memang melakukan upaya jangka panjang, bukan? Anda benar-benar berhasil membentuk kembali cakram giok ini, dengan cakram giok ini, kekuatan Anda bisa hampir 90% sebesar Pan Gu. Tentu, kamu bisa dengan mudah mengalahkan Pan Yu. Melihat Pries Yun, Pries Jun menjawab dengan suara yang dalam, tidak hanya untuk menekan Pan Yu, dis itu juga dimaksudkan untukmu, 3 Peng, dan untuk idiot itu, iblis asli, kan? Pendeta Yun memotongnya. Jika kamu benar-benar memusnahkan kami semua untuk selamanya, dunia Pan Gu akan berada di bawah kendalimu sendiri, dan rohmu akan menjadi roh dunia. Pendeta Yun mendecakkan lidahnya dan melanjutkan, sangat bebas dan tidak terkekang. Pendeta Yun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sinis, jika kamu mengungkap semua rahasia cakram giok ini, kamu mungkin dapat melakukan apa yang gagal dilakukan Pan Gu. Mencapai Dao Agung melalui kekuatan murni, menghancurkan semua sihir dengan kekuatan murni, menjangkau langsung ke dunia keabadian melalui semua penghalang. Menginjak kaki, Pendeta Yun berkata dengan dingin, kamu telah bergabung dengan Dao besar dunia Pan Gu. Selama dunia Pan Gu tetap ada, Anda tidak akan pernah mati, dunia ini memang kuat, tetapi masih memiliki kesempatan untuk dihancurkan. Oleh karena itu, ini bukan keabadian sejati. Sambil mengatupkan giginya, Pendeta Yun melanjutkan dengan suaranya yang dingin, kita hanya bisa belajar dari Pan Gu, untuk memutus semua rantai dengan kekuatan tertinggi yang sejati. Maka kita bisa benar-benar bebas, benar-benar menjadi. Apakah kamu sudah selesai? Pendeta Jun memotongnya, kamu tidak perlu mengatakan ini, karena aku sudah mengetahuinya. Pendeta Yun tetap diam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, baiklah, kita saling mengenal dengan baik, jadi mengapa membuang waktu kita untuk berbicara? Tapi, kamu masih meremehkanku, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda telah menebak setiap rencana saya? Pendeta Yun tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, dia melompat dan berubah menjadi cahaya dingin, lalu bergegas ke arah Pendeta Jun dan memeluknya erat-erat dengan kedua tangan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana ketiga muridmu akan mati. Panci, keturunan Pan Gu, masalah besar. Mereka akan mati ketika mereka seharusnya, bukan? Pendeta Yun menggeram. Riak aneh menyebar keluar dari tubuh Pendeta Yun saat dia berteriak, kontrak telah ditandatangani. Anda harus mengambil tindakan sekarang. Hati-hati dengan cakram giok itu, dan ingat ini, kita akan membagi semuanya secara merata. Pendeta Jun menatap Pries Yun dengan kaget. Dia mengerahkan kekuatannya untuk berjuang, lalu suara gemuruh terdengar. Gelombang kejut yang sangat kuat meledak dari antara mereka dan menyebar ke segala arah, meledakkan gelembung api tanah yang tak terhitung jumlahnya, hampir menghancurkan inti bumi. Namun, Pries Jun gagal membebaskan dirinya dari pelukan Pries Yun. Sudah terlambat, Pendeta Yun berkata dengan hambar, kamu menghabiskan miliaran tahun untuk mengumpulkan potongan-potongan batu giok, lalu menyusunnya kembali, tapi, saya juga berusaha. Bahkan jika saya perlu memberikan bagian, saya akan menggantikan Anda. Kamu menginginkan keabadian, dan aku juga. Kita berbagi asal yang sama, tetapi kita memiliki jiwa yang berbeda. Kami berbeda. Mengapa kamu harus lebih kuat dariku?
Mengapa saya tidak bisa menjadi yang lebih kuat? Kejahatan tidak akan pernah bisa menang atas kebaikan. Pendeta Jun dengan dingin menatap Pendeta Yun. Pendeta Yun tertawa. Dia menyipitkan mata ke arah Pendeta Jun dan berkata, ketika saya menjadi leluhur Dao, saya akan menjadi baik. Dalam bertahun-tahun, Anda akan menjadi wakil kejahatan. Saya pasti akan membuat Anda tercatat dalam sejarah sebagai simbol keburukan. Kamu akan dikutuk dan diludahi oleh setiap generasi. Riak yang dilepaskan dari tubuh Pendeta Yun menyebar dengan cepat dan menyapu seluruh dunia Pangu dalam sekejap mata, mencapai kekacauan yang jauh. Seperempat jam kemudian, 3 kekuatan yang samar-samar terlihat tiba-tiba muncul, dengan mudah menembus layar alami dunia Pangu saat mereka diam-diam mendekati tanah air Pangu. 3 sosok melayang di atas tanah air Pangu. Ketiga sosok itu berjarak kurang dari 10 mil dari Pendeta Daci, King Wei, dan Yu Yu, namun mereka gagal memperhatikan mereka. Tapi, Ji Hao sedang mengamati cakram giok dan segera melihat ketiga sosok itu. Dia mengangkat kepalanya, menunjuk ke ketiga sosok itu, dan berteriak, "Sifu, Paman." Bahkan sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata, "Hati-hati," ketiga sosok itu mengangkat tangan secara bersamaan. 3 petir keos berwarna berbeda diam-diam berubah menjadi semburan petir dan menghantam Pendeta Daci, King Wei, dan Yu Yu. Awan tebal menggelinding di atas kepala mereka. Sebenarnya, mereka membuat reaksi mereka begitu mereka melihat keterkejutan di wajah Ji Hao. Pola Taiji dan pagoda indah muncul dari kepala Pendeta Daci sementara pita panjang tidak berwarna dan Rui naga harimau bersinar di atas kepala Pendeta King Wei. Keduanya melindungi diri mereka dengan harta tertinggi kelas atas. Yu Yu mengangkat kepalanya karena terkejut dan buru-buru mengayunkan pedang panjang ke langit. Pedang itu bersinar dengan cahaya hijau berkabut. Yu Yu tidak memiliki harta pertahanan yang kuat. Semua hartanya adalah senjata pembunuh yang tajam. Menghadapi serangan mendadak, dia tidak punya pilihan selain melawan dan meluncurkan gerakan pedang dengan kekuatan penuh. Dengan suara yang luar biasa, Pendeta Daci dan Pendeta King Wei jatuh ke tanah dan muntah darah. Wajah Yu Yu juga menjadi pucat mengerikan. Di awan di atas kepalanya, Yu Yu berjubah merah dan Yu Yu jahat dihancurkan. Petir jatuh seperti hujan. Petir kabur mengandung kekuatan alam misterius, setiap serangan mengguncang bumi. Bahkan orang-orang yang menyaksikan ini dari jauh merasa organ dalam mereka terbakar dan jiwa terguncang. Petir menembus ruang dan menghancurkan semua yang mereka sentuh. Ketika petir meledak, tanah air Pangu bergetar seperti daun yang jatuh dalam angin aneh. Bahkan bintang-bintang alam sepertinya jatuh dari langit. Pan Yu mengangkat kepalanya dan meraung dengan sangat marah, "Beraninya kamu mengambil makanan dari mulutku." Kekuatan keos menyebar ke seluruh dunia. 3 sosok buram yang melayang di udara tersenyum sinis pada Pan Yu, lalu memusatkan petir dan menutupinya. Guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuh Pan Yu, mematahkan kulit dan ototnya, dan memberinya rasa sakit yang tak tertahankan. Pendeta Daci dan Pendeta King Wei meringkuk di bawah harta pertahanan mereka dan tidak bisa berhenti muntah darah. Mereka telah menderita puluhan petir kekacauan berturut-turut. Fondasi Dao mereka terguncang, mereka berdua mengalami kerugian besar, masing-masing kehilangan miliaran tahun kultivasi. Yu Yu menderita paling buruk. Dia meluncurkan serangan pedang terhadap petir kekacauan dari ketiga sosok itu, tetapi merasa seperti sepotong kulit telur yang rapuh menabrak batu. Petir kekacauan hanya menyentuhnya sedikit, tetapi berhasil menghancurkan 2 dari klon, 3 mayatnya, dan merusak fondasi daunnya, melukai tubuhnya dengan parah. Jika seseorang membandingkan fondasi Dao Yu Yu dengan teratai ukiran batu giok yang indah, sekarang, itu tertutup retakan, dan bisa runtuh kapan saja. Jika dia tidak dihasilkan dari jiwa Pangu, dan tidak dilindungi oleh dunia Pangu, hasil daunnya akan dihancurkan, dan jiwanya akan binasa karena apa yang baru saja terjadi. Yu Yu duduk di tanah dengan wajah pucat, dan darah mengalir keluar dari mata, hidung, mulut, dan telinganya. Yu Yu berjubah putih juga terluka parah. Dia mencengkeram pedang roh Yu Yu, yang bersinar dengan cahaya berkabut hijau, lalu menyebarkan formasi pedang Yu Yu untuk bertahan dari petir keos yang tak ada habisnya. Kedua master itu memperhatikan formasi pedang Ji Hao. Mereka tidak hanya tertarik dengan 18 gerbang pedang, yang diubah dari pedang roh Netherworld Priest, tetapi juga menginginkan lonceng Pangu Ji Hao dan pedang Pangu. Namun,
Tiga musuh misterius muncul tiba-tiba dan menyerang pendeta Daci, Qing Wei, dan Yu Yu dengan kekuatan yang mengerikan. Saat pendeta Daci, Qing Wei, dan Yu Yu terluka parah, kedua master itu gemetar, tiba-tiba mengambil kembali semua klon emas mereka, dan dengan tegas menyerang ketiga sosok itu. Jika kamu mati, kami juga akan dalam bahaya. Ketiga teman kita, jangan panik. Kami membantu. Kedua master itu meraung dalam satu suara. Mereka bergegas ke pendeta Daci, Qing Wei, dan Yu Yu dan mengaktifkan pagoda yang diselimuti cahaya keemasan dan kabut ungu, serta menara yang bersinar indah, dengan kuat melindungi tiga orang yang terluka parah. Petir yang menyilaukan turun seperti badai. Mengikuti serangkaian suara ledakan yang cepat, pagoda dan menara bergetar, sementara aliran darah menyembur keluar dari mata, hidung, mulut, dan telinga kedua tuannya. Mereka jatuh langsung dari udara dengan mata tidak fokus. Surga besar, mereka tidak lebih lemah dari Pan Yu. Menderita serangan berat, kedua master itu melolong kesakitan. Dalam hal jumlah kekuatan absolut, tiga musuh yang tiba-tiba muncul ini jauh lebih lemah dari Pan Yu. Bagaimanapun, Pan Yu baru saja melahap sejumlah besar orang suci klan Yu dan asal-usul dunia mereka. Oleh karena itu, kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya tidak terukur. Namun, dalam hal kemurnian kekuatan dan tingkat integrasi antara kekuatan dan jiwa, ketiga musuh ini tidak lebih lemah dari Pan Yu. Sebaliknya, mereka bahkan sedikit lebih kuat. Pan Yu meningkatkan kekuatannya dengan melahap, karena alasan itu, kekuatannya terlalu heterogen. Tidak seperti dia, ketiga musuh baru itu jelas mencapai kekuatan mereka melalui kultivasi yang parah, yang membuat mereka sangat kuat. Cakram giok melayang di udara dan berkilau dengan lampu keos. Tanpa dikendalikan oleh pendeta Daci, Qing Wei, dan Yu Yu, cakram giok ini, yang telah kehilangan semangat dan instingnya, hanya melayang di udara dan tidak bereaksi terhadap ketiga musuh baru. Yu Yu mengangkat kepalanya. Dia menunjuk ke cakram giok dan meraung, kesempatan terakhir, sekarang. Sebelum dia selesai, ratusan petir jatuh dan menghantamnya seperti naga yang mengamuk. Menara Tuan kedua runtuh, karena mutiara yang tak terhitung jumlahnya dan batu permata lainnya yang bertatahkan menara jatuh ke seluruh tanah seperti hujan lebat. Tuan kedua hampir hangus. Sambil muntah darah, dia langsung jatuh ke tanah saat kepalanya menabrak dada Yu Yu. Yu Yu babak belur, dan hampir tidak bisa bernapas. Darurat. Bersama. Di atas kota Puban, Fuxi dan yang lainnya berteriak bergema dan bergegas bersama ke cakram giok, tubuh mereka bersinar dengan cahaya keemasan. Menarik, apakah ini sekelompok pendeta, yang bergabung dengan Dao asli dengan kekuatan hadiah alami? Di udara, salah satu dari tiga musuh tertawa, keturunan Pangu benar-benar mengambil jalan pintas dengan kekuatan hadiah alami. Bukankah mereka malu? Sosok yang berbicara itu mengayunkan telapak tangan ke belakang. Kristal es gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara, segera berkembang menjadi ratusan naga es hitam, mengaum ke segala arah. Naga es melintas di luar angkasa dan menembus dada Fuxi, Xuan Yuan, Senong, Suiren, dan manusia kuat lainnya. Sekelompok manusia yang kuat mulai meludahkan darah. Beberapa tubuh mereka berantakan, saat aliran cahaya keemasan melonjak keluar dari tubuh mereka dan menjadi untaian murni kekuatan alam yang bergabung kembali ke dunia. Lebih banyak naga es gelap terjun ke bawah, sepertinya akan menghancurkan mereka untuk selamanya. Di altar, Si Wen Ming tiba-tiba meledak menjadi raungan nyaring. 9 kuali memancarkan cahaya yang menyilaukan saat mereka naik dalam formasi persegi dan menabrak gelombang naga es gelap yang tangguh. Dengan suara gemuruh, naga es hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara sementara 9 kuali dikirim terbang puluhan mil jauhnya. Si Wen Ming muntah darah saat dia mundur selangkah demi selangkah dan jatuh dari altar. Sangat sulit, aku seharusnya tidak meminjamkan keberuntungan alami umat manusia kita. Si Wen Ming menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, sambil tak berdaya melihat ke langit. Saya baru saja meminjamkannya, dan sekarang bencana terjadi, di masa depan, saya harus memberi tahu anak-anak muda, untuk tidak bersikap baik, untuk tidak meminjamkan sesuatu. Po, Guiling, Xuandu, Guangcheng, dan beberapa pendeta lainnya secara bersamaan berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke cakram giok, tetapi petir kekacauan menyapu langit. Ketiga musuh itu jelas tidak menganggap serius Po dan saudara laki-laki dan perempuannya.
Mereka melakukan gerakan acak dan melukai mereka dengan angin setelah petir kekacauan, membuat mereka batuk darah dan jatuh dengan keras dari langit seperti batu. Keturunan Pangu, hah. Ketiga musuh itu tertawa. Di masa lalu, Pangu membunuh banyak teman kita sendirian, membuat darah mereka mengalir seperti sungai. Saya tidak berpikir bahwa keturunan Pangu akan begitu lemah. Apa hak Anda untuk menikmati dunia Pangu, yang berisi 3000 dao besar? Lakukan. Salah satu dari ketiganya berteriak, kecuali manusia yang lemah ini, musnahkan semua makhluk pintar dan berkultivasi lainnya, di antara manusia, semua yang telah mencapai embrio Dao harus mati. Ketiga musuh itu tertawa dan tanpa tergesa-gesa mengekstraksi kekuatan Chaos, menciptakan semakin banyak petir Chaos di atas kepala mereka. Mereka tampak sangat percaya diri. Dalam rentang beberapa napas, langit di atas seluruh tanah air Pangu ditutupi oleh petir Chaos seukuran tangki air yang menyilaukan dan menerangi dunia. Setelah gelombang serangan tiba-tiba terakhir, Pendeta Daci, King Wei, Yu Yu, dan yang lainnya terluka parah. Saat ini, Pan Yu adalah satu-satunya yang masih memiliki kekuatan untuk melawan. Petir kekacauan masih mengalir ke Pan Yu seperti air pasang. Ketiganya menggabungkan kekuatan mereka dan tidak memberi Pan Yu ruang bernapas. Meskipun Pan Yu baru saja melahap sejumlah besar kekuatan, dia masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk sepenuhnya mengubah kekuatan asli dari semua dunia yang dia makan menjadi kekuatannya sendiri. Saat ini, menghadapi serangan dari ketiganya, dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Dia hancur, 2 matahari dan 9 bulan di dalamnya hancur berkeping-keping, dan roh 2 matahari dan 9 bulan sudah lama hilang. Ketiga temanku, kaki Pan Yu dipatahkan oleh sambaran guntur. Dia berlutut di tanah dan berteriak keras, kamu harus memiliki dunia Pangu. Aku hanya ingin pergi dengan selamat. Ketiganya tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Pan Yu dan mengejek, memang, dunia Pangu adalah mangsa kita. Kami telah mengamati dunia ini selama bertahun-tahun. Tapi temanku, kamu sama berharganya dengan dunia Pangu. Dao melahap Anda yang luar biasa, dan kami semua cukup tertarik padanya. Sambil tertawa, ketiganya mengeluarkan pedang, dan tombak panjang. Masing-masing dari ketiga senjata memberikan tekanan yang mencekik. Mereka berteleportasi ke Pan Yu dan mengayunkan senjata mereka ke arahnya. Dengan lolongan melengking, Pan Yu dipotong menjadi puluhan bagian. Potongan tubuhnya yang hitam seperti kaca bergetar intens di udara sementara teriakannya bergema di seluruh dunia Pan Yu. Karena begitu, saya memulai ini, dan saya akan menyelesaikan ini. Ayo bertarung. Api hitam yang mengamuk muncul dari bagian tubuh Pan Yu. Garis-garis api gelap terjalin bersama dan menciptakan lubang hitam yang terbakar. Pan Yu sangat marah, dan juga putus asa. Semuanya berjalan dengan sangat baik. Dia berhasil membuka segel dirinya sendiri, melahap seluruh dunia Pan Yu, lalu tiba di dunia Pangu. Di dunia Pangu, dia melahap begitu banyak keturunannya yang mengkhianatinya. Dia akan memulihkan kekuatannya dan mencapai ketinggian baru, tetapi ketika dia dengan puas bersiap untuk mendominasi seluruh dunia Pangu, ketiganya tiba-tiba muncul dan menghancurkan mimpinya. Selain melahap, kehancuran adalah separuh lainnya dari Dao Agung asli Pan Yu. Dia terlahir dengan keinginan gila, bahwa sambil menghancurkan yang lain, dia juga ingin menghancurkan dirinya sendiri. Ketika ketiganya melukainya dengan parah, Pan Yu yang marah segera ingin mati bersama dengan orang lain. Aku berasal dari kehancuran, dan aku bisa bangkit kembali dari kehancuran, Pan Yu menggeram histeris, di masa depan, ketika aku kembali dari kehancuran, aku pasti akan membuatmu membayar apa yang telah kamu lakukan padaku hari ini, 100 kali lebih banyak, tapi, hanya jika kamu bertahan. Lubang hitam itu meluas dengan cepat saat petir Chaos jatuh ke seluruh langit. Setelah melahap petir Chaos ini, lubang hitam membengkak seperti balon. Dalam sekejap, itu telah tumbuh 100 kali lebih besar dari tanah air Pangu. Saat kekuatan melahap bencana dilepaskan dari lubang hitam, segala sesuatu di dunia terbang ke arahnya tak terkendali. Ketiganya berseru. Menghadapi Pan Yu yang putus asa, mereka panik. Pada level mereka, jika seseorang melakukan pertarungan putus asa dengan cara apapun, dia akan bisa binasa bersama dengan puluhan musuh. Keluarkan saja harta terbaik kita. Menggeram salah satu dari ketiganya, setelah pertempuran ini,
dunia ini akan menjadi milik kita. Dao Agung tertinggi, harapan keabadian, semuanya akan berada tepat di depan kita. Ketiganya meraung dalam satu suara. Cahaya yang indah bersinar dari tubuh mereka saat beberapa harta karun yang berbentuk aneh dan sangat kuat terbang keluar dari tubuh mereka dan masuk ke lubang hitam Pan Yu bersama dengan suara dengungan yang memekakkan telinga atas inisiatif mereka sendiri. Orang-orang yang menyerang Pan Gu dan untungnya selamat. Di mana kamu? Di inti tanah air Pan Gu, Pendeta Jun memandang Pendeta Yun, yang lengannya melingkarnya erat-erat, dan bertanya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak ada artinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini sekarang. Anda telah merencanakan selama bertahun-tahun. Saya tahu bahwa Anda memiliki banyak rencana, tetapi saya tidak berpikir bahwa Anda akan mengambil langkah ini. Anda benar-benar bergandengan tangan dengan mereka. Apakah kamu tidak takut mereka akan membunuhmu juga? Pendeta Yun tersenyum pada Pendeta Jun, lalu menjawab dengan nada lembut, saya tidak. Saat itu, mereka terluka parah oleh Pan Gu. Mereka melarikan diri kembali ke dunia mereka sendiri dan jatuh dalam tidur tanpa akhir. Mereka sekarat, dan tanpa bantuanku, mereka tidak akan pernah bangun. Mengambil napas dalam-dalam, Pries Yun melanjutkan dengan hambar, ketiga Peng tidak pernah muncul di dunia fana selama ini. Menurut Anda apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan perjalanan melintasi miliaran dunia di sekitar dunia Pan Gu dan akhirnya menemukan satu-satunya 3 dunia yang beruntung. Saya membangunkan mereka sendiri. Jiwa mereka terhubung denganku, mereka bergantung pada saya untuk hidup. Bagaimana mereka bisa membunuhku? Aku akan membunuh ketiga muridmu dulu, lalu mengambil jiwa mereka, menggabungkan kembali mereka menjadi jiwa Pan Gu, dan mengirimkannya ke Cakram Giok, mengubahnya menjadi roh Cakram. Setelah itu, seluruh dunia Pan Gu akan berada di bawah kendali saya. Setelah saya mengungkap semua rahasia Cakram Giok, saya pasti akan mencapai apa yang gagal dilakukan Pan Gu. Pendeta Yun menyeringai dan melanjutkan dengan hambar. Apakah menurutmu kamu bisa melakukannya? Pendeta Jun menertawakannya. Pendeta Yun dengan serius mengangguk dan berkata, tentu saja, karena saya lebih kasar dari Pan Gu. Faktanya, jika dia bukan Pan Gu, jika iblis asli yang mendominasi tubuh Pan Gu, dia sudah berhasil, bukan? Melihat Pries Yun berkata dengan nada lembut itu, kami saling menjauh. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat ketiga muridmu dibantai oleh umatku, dan melihat aku berhasil. Jangan khawatir, aku pasti akan membunuhmu untuk selamanya dengan Cakram Giok. Sejak itu, aku akan menjadi satu-satunya roh sejati dunia Pan Gu. Pendeta Jun merenung sebentar, lalu tersenyum dan berkata, jika semuanya berjalan seperti yang kamu rencanakan, tentu saja, kamu akan berhasil kali ini. Namun, karena faktor tak terduga telah terlibat, Anda tidak bisa membuat keputusan terakhir. Saya tidak tahu di mana spiritual menemukan faktor tak terduga ini, tetapi dia benar-benar faktor yang tidak terduga. Cahaya menyilaukan meletus dari tubuh Pendeta Jun dan menembus tubuh Pendeta Yun seperti pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ayo, Dao Agung dilanggar. Mari kita perbaiki bersama, jika murid-muridku menang, aku pasti akan keluar dari Dao, jika ketiganya menang, Anda pada akhirnya akan mengendalikan dunia, mari kita lihat siapa di antara kita yang beruntung. Pendeta Yun mengutuk dengan marah, tetapi sebelum dia bisa bergerak, dia dan Pendeta Jun berubah menjadi seberkas cahaya jernih dan menghilang ke dunia. Di udara, Ji Hao merasakan seluruh tubuhnya menjadi hangat. Kekuatan luar biasa dari ketiganya tidak bisa lagi menghalanginya, dan dia bisa kembali dengan bebas mengendalikan tubuhnya. Apa yang lebih besar lagi, Cakram Giok terbang ke arahnya, berubah menjadi 3000 helai kabut, dan terbang ke dahinya. 3000 helai kabut terbang ke tubuh Ji Hao dan mengguncang jiwanya dengan intens. Embrio daunnya mulai berantakan tanpa suara, berubah menjadi gumpalan tipis kabut yang menyatu ke dalam tubuhnya. Dalam 1 detik, jiwa dan tubuh fisiknya telah menyatu dengan sempurna. Aliran kekuatan chaos dihasilkan dari setiap sudut tubuhnya, kuat dan tidak pernah berakhir. Ji Hao tidak pernah merasa begitu segar dan berpikiran jernih. Dia merasa bahwa hanya pada saat ini tubuhnya benar-benar miliknya, seolah-olah dia dibebaskan dari rantai berat dan terbangun dari mimpi buruk. Lonceng Pan Gu runtuh, berubah menjadi aliran kekuatan kekacauan yang kuat, dan terbang ke tubuh Ji Hao.
Lonceng itu adalah harta karun tertinggi yang ditempa dari Gunung Buzu, yang merupakan tulang belakang Pan Gu. Setelah bergabung dengan Bell, Ji Hao merasakan aliran panas yang kuat melonjak di dalam tubuhnya, dan kekuatan yang kuat mendidih dan meraung di dalam dirinya. Kekuatannya terlalu kuat, sehingga dia belum bisa mengendalikannya. Ji Hao tiba-tiba tercerahkan. Membela diri dengan Bell Pan Gu seperti meletakkan gerobak di depan kuda. Karena dia mengolah tubuh Pan Gu-nya, dia seharusnya sudah menggabungkan lonceng Pan Gu ke dalam tubuhnya sejak lama. Dia adalah lonceng, dan lonceng itu adalah dia. Setelah bergabung dengan Bell, dia, Ji Hao, memiliki tulang belakang Sein Pan Gu yang tak terpatahkan. Aku masih merasa meretas orang dengan kapak lebih baik. Di ruang spiritual Ji Hao, embrio daunnya telah berantakan dan jiwanya telah bergabung dengan tubuh fisiknya, meninggalkan pria misterius itu duduk di tengah dengan kaki bersilang, menempati seluruh ruang spiritual. Kapak, kuat, kuat. Itu senjata untuk seorang pria, hal-hal seperti pedang sedikit feminin. Pria misterius itu berkata, feminin, di mana Anda mempelajari kata ini? Semburan kekuatan chaos melingkar di sekitar tubuh Ji Hao sementara untaian kabut melonjak keluar dari tubuhnya dan menghilangkan gelombang petir chaos yang menghantamnya. Itu tidak penting. Pria misterius itu perlahan berdiri dan menggerakkan kakinya, berdiri dengan postur kokoh saat dia berkata, sekarang, kita harus memikirkan cara memotong ketiga ini. Ji Hao perlahan mengangkat pedang Pan Gu. Niat pedang yang sangat tajam meletus dari pedang dan selanjutnya, semua petir kekacauan yang menutupi seluruh tanah air Pan Gu dipatahkan oleh lampu pedang yang sangat tipis. Kekuatan chaos bocor, berubah menjadi tidak berbahaya. Lubang hitam Pan Yu masih mengembang, dan ketiganya telah mencoba yang terbaik untuk menghadapinya. Melihat Ji Hao mendekati mereka selangkah demi selangkah dengan tubuhnya terbungkus kekuatan chaos yang bergulir dan cahaya terang, mereka semua tertawa terbahak-bahak, bukankah dunia Pan Gu memiliki prajurit? Nah, beraninya kamu. Salah satu dari mereka dengan ceroboh melambaikan tangan dan menghasilkan serpihan api biru tua. Api berubah menjadi gelombang burung api yang menyelam ke Ji Hao. Pedang Pan Gu berdenting. Ji Hao mengangkat pedang dan memusnahkan semua burung api di langit. Burung-burung api dihancurkan sementara gumpalan api biru berlama-lama di pedang, tetapi gagal membahayakan pedang. Ketiganya mengerutkan kening dan menoleh ke Ji Hao dengan serius. Aliran kekuatan kekacauan muncul dari pedang Pan Gu. Itu adalah pedang, tetapi kekuatan chaos di sekitarnya terjalin menjadi kapak raksasa yang ditutupi pola samar, melepaskan niat putus asa untuk membunuh. Ini adalah, ketiganya gemetar hebat. Kapak ini mengingatkan mereka pada mimpi buruk terburuk mereka, dan juga membuat mereka mengingat medan pertempuran tua yang memiliki darah yang mengalir ke lautan, dan mayat terbang di seluruh langit. Raksasa itu, yang lebih menakutkan dari semua monster chaos, memegang kapak ini dan membantai monster chaos yang menyerangnya. Kamu tidak bisa menjadi dia. Meraung salah satu dari ketiganya, dia mati. Dia mati untuk selamanya. Jiwanya terpecah menjadi tiga. Lihat, ketiganya. Tubuhnya pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin salah, tidak mungkin salah. Kamu tidak bisa menjadi dia. Kamu sangat lemah, tapi dia sangat kuat. Yang lain berteriak, kamu. Ji Hao mengangkat pedang Pan Gu, saat gelombang niat pedang menyapu langit dan membersihkan semua petir kekacauan. Aku khawatir aku tidak bisa membunuh mereka. Ji Hao berkata kepada pria misterius itu, soalnya, barusan, saya menggunakan semua kekuatan saya, bahkan formasi pedang saya. Saya bisa menyakiti Pan Yu, tetapi saya tidak bisa menyakiti asalnya. Saya terlalu lemah, dan mereka terlalu kuat. Jika saya tidak bisa menyakiti asal-usul mereka, tidak peduli berapa kali saya memotongnya, hasilnya akan sama. Kecuali kamu memiliki kekuatan di level mereka. Pria misterius itu tertawa, kamu tidak memilikinya sekarang, tapi aku bisa meminjamkannya padamu. Pria misterius itu menutup matanya, dan rambut panjangnya berkibar di udara. Ji Hao juga memejamkan mata dan mengangkat pedang tinggi-tinggi. Shaoxi masih melemparkan sihir rahasia. Melalui benang tipis keberuntungan alam yang tak terlihat antara Ji Hao dan Pan Yu, keberuntungan alami Pan Yu telah mengalir tanpa henti ke dalam tubuh Ji Hao. Di belakang Ji Hao, pabrik Dao muncul. Sebelumnya, itu disusun dari Dao kehancuran dan makhluk, dengan hanya 2 batu gilingan. Tapi sekarang, itu memiliki 3000 lapisan.
Beberapa dari 3.000 batu kilangan berputar, perlahan atau cepat, stabil atau tidak teratur, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, dan beberapa berhenti. Seberkas cahaya jernih melilit pabrik. Begitu Ji Hao mengaktifkan penggilingan Dao, kekuatan kuat yang konyol tiba-tiba datang dari benang tipis keberuntungan alam. Setiap sel Ji Hao bersorak saat ini, karena tubuhnya dengan rakus menyerap kekuatan ini seperti gurun yang menyerap air dari hujan. Kekuatan keos yang tebal melonjak keluar dari tubuhnya saat dia mulai tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat sedikit demi sedikit. Saat tubuh Ji Hao tumbuh, lubang hitam Pan Yu menyusut dengan cepat. Tanpa ditekan oleh ketiganya, lubang hitam Pan Yu menyusut lebih cepat dan lebih cepat, sementara teriakannya terdengar darinya. Dia mengutuk dan meraung histeris, bergumam panik. Tidak ada yang mengerti apa yang dia coba katakan. Ji Hao tumbuh inci demi inci. 300 meter, 1000 meter, 10.000 meter. Pada saat yang sama, ketiganya mundur, selangkah demi selangkah. Wajah mereka dipenuhi dengan keputusasaan, meskipun mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Dari Ji Hao, mereka merasakan sesuatu yang paling mereka takuti. Kekuatan itu, yang lebih menakutkan daripada mimpi buruk, muncul dan kembali ke dunia ini sedikit demi sedikit. Di ruang spiritual Ji Hao, pria misterius itu mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya ke depan. Ji Hao menghela nafas sedikit, dia merasa sangat jernih. Dengan berat, dia mengayunkan pedang Pan Gu ke depan. Pembukaan langit, membelah bumi, segalanya menggeram, segala sesuatu binasa, semua makhluk hidup bereinkarnasi. 5 gerakan itu digabungkan, dan pedang Pan Gu menciptakan seberkas cahaya beku yang cukup tajam untuk merobek segala sesuatu di dunia. Kulit Ji Hao tiba-tiba retak, dan darah menyembur keluar dari lukanya. Kekuatan serangan ini telah melampaui batas tubuh fisiknya, sehingga begitu dia bergerak, dia sudah melukai dirinya sendiri. Untungnya, kekuatan Pan Yu mengalir ke tubuhnya, memperbaiki tubuhnya yang terluka. Darah mengalir keluar dari tubuh ketiganya saat Ji Hao memotongnya menjadi 6 bagian. Selanjutnya, Ji Hao memotong lagi, berulang dan lagi. Perlahan namun tegas, Ji Hao mengayunkan pedang Pan Gu berulang kali. Saat ini, dia cukup kuat untuk memotong segala sesuatu di dunia. Ini adalah gerakan gabungan sejati dari 5, disebut kepunahan. Awal musim semi, rerumputan tinggi dan burung bulbul terbang di udara. Di lahan pertanian, banyak petani bekerja keras untuk menjaga tanaman tetap tumbuh. Di padang rumput, ternak berjalan-jalan dalam kelompok, tampak seperti awan besar yang melayang di atas lautan hijau. Tinggi di udara, para prajurit menaiki burung ganas dan terbang menyeberang. Jeritan melengking tunggangan merobek awan di langit dan membuat anak-anak tertawa kecil dan mengejar di tanah. Ji Hao dan Si Wenming berdiri di tepi sungai besar di sisi, menatap perahu di sungai. Seorang nelayan memasukkan kail ke dalam air dan menangkap ikan besar sepanjang 1 kaki. Nelayan tua itu berteriak keras, dan dia hampir diseret ke dalam air oleh ikan besar yang berjuang ini. Seorang anak laki-laki yang kuat bergegas dari belakang, mencengkeram panggangan ikan, dan menarik ikan ini ke perahu, lalu melumpuhkannya. Anak laki-laki ini adalah penyihir senior tingkat puncak, tetapi dilihat dari wajah mudanya, dia baru berusia sekitar 13 tahun. Setelah berdirinya Xia Agung, kekayaan alam umat manusia berkembang. Dalam beberapa tahun, populasi meningkat pesat, dan semakin banyak yang berbakat muncul di kalangan generasi muda. Kekuatan komprehensif umat manusia meningkat pada tingkat yang sangat tinggi. Apalagi setelah Ji Hao membunuh 3 pencipta dunia asing, kekuatan keberuntungan alam magis mereka bergabung dengan umat manusia. Dengan demikian, umat manusia bangkit lebih cepat. Perubahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir bahkan mengejutkan Ji Hao dan Si Wenming. Paman, jangan salahkan saya karena membuang pekerjaan saya. Hanya saja, aku berhutang budi kepada seseorang, dan harus mengembalikannya. Ji Hao dengan malas menatap Si Wenming sambil menyerahkan gulungan kulit naga besar kepadanya. Di sini, Istana Majus akan terbagi menjadi 9 aula. Ini adalah sistem organisasi, dan standar evaluasi penyihir senior berdasarkan 9 tes kuali, serta distribusi kekuatan antara kaisar. Manusia dan Istana Majus, semuanya di sini. Aku memeras otakku, Paman. Ji Hao menunjuk kepalanya dan berteriak pada Si Wenming, apakah menurutmu ini mudah dibuat?
Terutama karena, aku akan pergi, begitu juga jenis naga dan tipe Phoenix. Surga, Ji Hao mengangkat kepalanya dan melirik ke langit, lalu merendahkan suaranya dan berkata, surga akan berada di bawah kendali Donggong dan Simu, tetapi semua Raja Bintang adalah penyihir tertinggi dari umat manusia kita. Saya juga telah memasukkan beberapa pemikiran saya di sana untuk referensi Anda. Si Wenming dengan serius mengambil alih gulungan kulit naga dan menghela nafas, apakah kamu benar-benar pergi? Apakah Anda tidak akan tinggal dan membantu saya? Kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk Xia Agung. Ji Hao tetap diam dan kemudian terkekeh. Apa yang bisa dia lakukan? Bisakah dia tinggal? Tapi, dia telah berjanji kepada pria misterius itu. Apa yang diminta pria misterius itu dilakukan Ji Hao tidaklah sulit, tetapi sangat memakan waktu, dan membutuhkan keberuntungan. Dia membuat janji, jadi dia harus melakukannya. Melihat wajah tersenyum Ji Hao, si Wenming tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Matanya tajam seperti sepasang pedang, sepertinya menembus langit. Baiklah, kamu akan pergi dengan sekelompok orang, dan mereka semua akan menjadi manusia. Banyak dunia indah lainnya ada di luar dunia Pangu. Ketika situasi di Great Xia stabil, saya akan membawa sekelompok orang untuk bepergian ke luar dunia juga. Paman, apa yang ingin kamu lakukan? Ji Hao memandang si Wenming dengan heran. Si Wenming juga terkekeh dan menjawab dengan gembira, untuk umat manusia kita, tentu saja, saya akan mencoba yang terbaik untuk menanam bendera Xia Agung di seluruh alam semesta. Dentang. Pedang Xuan Yuan bergetar hebat di pinggang si Wenming. Niat pedang tak berujung menyebar darinya dan membuat pedang Pangu berdengung di pinggang Ji Hao. Si Wenming dan Ji Hao masing-masing meletakkan tangan di gagang pedang mereka untuk menghibur dua senjata ganas yang agresif ini. Si Wenming tersenyum dan melanjutkan, makhluk non-manusia itu datang ke dunia kita, jadi tentu saja kita bisa keluar dan menjelajahi juga. Di masa depan, Kaisar Fuxi, Kaisar Senong, dan Kaisar Xuan Yuan akan memimpin umat manusia untuk menjaga dunia Pangu selamanya, sementara yang lain akan bepergian bersamaku. Ji Hao mengangguk. Kaisar Fuxi bijaksana, jadi dia akan mengendalikan seluruh situasi. Kaisar Senong lembut dan jujur, dan bisa memenangkan hati orang-orang. Kaisar Xuan Yuan galak dan tegas, jadi dia akan menaklukkan dunia. Di bawah kepemimpinan bersama mereka, Xia Agung akan stabil dan umat manusia tidak akan khawatir. Lebih penting lagi, setelah apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, Pendeta Daci, Pendeta Qing Wei, Pendeta Yuyu, dan kedua tuannya semuanya menderita luka parah. Sekarang, mereka semua telah menutup dojo mereka untuk fokus pada pemulihan mereka. Kecuali Spiritua, sekelompok manusia kuat yang masuk ke tingkat orang suci dengan altar doa dan pengudusan adalah makhluk terkuat di dunia Pangu sekarang, sedangkan Spiritua adalah pelindung Great Xia. Apa yang perlu dikhawatirkan? Mungkin, di masa depan, urusan yang mengkhawatirkan masih akan terjadi. Tapi di masa depan, ketika si Wenming berbaris keluar dari dunia Pangu dengan kekuatan manusia, dan ketika dia memimpin ratusan juta penyihir tertinggi untuk menaklukkan dunia yang tak terhitung jumlahnya, siapa yang bisa memprediksi masa depan? Berdiri di tepi sungai, Ji Hao banyak bicara kepada si Wenming. Ji Hao tersenyum tipis, tetapi ekspresi wajah si Wenming terus berubah. Kadang-kadang, dia menundukkan kepalanya dan sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Di lain waktu, dia mengeluarkan pena dan tinta dan menuliskan apa yang dikatakan Ji Hao di gulungan naga. Beberapa hari berlalu, dan Ji Hao dan si Wenming berdiri di tepi sungai sepanjang waktu. Tiba-tiba, suara bahagia Men-Men bisa terdengar dari kejauhan. Ji Hao, kami sudah selesai berkemas. Saya mengosongkan ruang bawah tanah abah saya, dan juga membawa pembuat anggur terbaik dari keluarga Zurong. Ayaya, dan banyak hal lainnya, semuanya siap. Embusan angin lembut bertiup. Shaoxi berdiri di atas bukit saat dia tersenyum menatap Men-Men yang bergegas menuju Ji Hao. Rambut panjangnya berkibar di udara. Melihat Men-Men yang ceria dan energik, si Wenming tertawa. Saya masih ingat pertama kali kami bertemu di Southern Wasteland, aku tidak pernah berpikir kamu akan menjadi orang yang akan menyelamatkan dunia Pangu. Katanya. Ji Hao menghela nafas berat. Menamparkan dadanya sendiri, dia tersenyum pahit dan berkata, lubang hitam Pan Yu disegel di dalam diriku,
dan 3, Peng, juga tertidur di dalam diriku, sementara iblis asli disegel di hatiku juga. Setelah menyelamatkan dunia Pangu, saya memiliki iblis di sekujur tubuh saya. Pikirkan tentang ini, aku harus benar-benar pergi, kalau hal-hal jahat ini bangun suatu hari nanti untuk menyebabkan masalah lagi. Si Wenming tersenyum saat Men-Men melompat ke pelukan Ji Hao. Ji Hao melingkarkan lengan di bahu Men-Men dan menatap si Wenming, yang matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tertawa, "Paman, jangan khawatir. Ketika saya telah memenuhi janji saya, semua yang dimiliki Pan Yu akan menjadi milik saya." Saat itu, 3 Peng, iblis asli, akhirnya, seseorang akan menanganinya. Si Wenming melirik Ji Hao dengan penuh arti, lalu menamparkan bahunya dengan keras dan berkata, "Dalam hal ini, bepergian dengan aman." Ji Hao tersenyum. Dia mengepalkan jari-jarinya ke arah pedang Pangu dan menyebabkan suara berdengung keras. Kapak buram seukuran kepalan tangan diseret keluar dari pedang olehnya. Dia menyerahkan kapak kecil ini kepada si Wenming dan berkata, "Ini adalah bagian kecil dari asal-usul kapak Sein Pangu. Dia menciptakan dunia Pangu dengan kapak ini. Paman, taruh di 9 kuali, dan biarkan mereka memeliharanya. Untuk membangun perisai tanah air Pangu atau bertahan melawan musuh, itu akan selalu membantu. Beri makan dengan banyak materi ilahi pradunia. Mungkin, di masa depan, Gritsia akan memiliki harta karun yang besar untuk menjaga keberuntungan alamnya. Itu akan menjadi hal yang baik." Menepuk kepala Men-Men, Ji Hao dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada si Wenming, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan langkah besar, tanpa melirik ke belakang. Men-Men terkekeh dan juga membungkuk kepada si Wenming, lalu buru-buru menyusul Ji Hao. Ji Hao, apakah kita akan keluar untuk bermain? Dengan begitu banyak orang, apakah kita akan menjadi seperti makhluk non-manusia itu? Apakah kita akan pergi ke banyak dunia, untuk melawan banyak orang dan kemudian menduduki wilayah mereka dan merampok mereka? Berperang adalah hal yang paling menarik untuk dilakukan, tidak ada yang berani melawanku di Gritsia. Benar-benar membosankan di sini. Kita harus keluar untuk menggertak yang berani. Itu akan menyenangkan. Dan, dunia Pangu kecil. Kami sudah melihat semuanya. Kita harus pergi mencari beberapa hal baru dan menarik. Ji Hao berjalan ke Shaoxi, lalu meraih tangannya dengan satu tangan dan tangan Men-Men dengan tangan lainnya. Kemudian, mereka bertiga berjalan pergi berdampingan. "Tapi Mamen, suatu hari, kamu akan merindukan dunia Pangu." Tawa Ji Hao bisa terdengar dari angin. Saat itu, jangan menangis lagi pula, saya tidak tahu kapan kita akan kembali, atau kapan kita bisa kembali. Jika kita beruntung, ini mungkin memakan waktu 100 atau 200 tahun, tetapi jika kita tidak beruntung, siapa tahu? Sungguh, tidak ada yang bisa tahu. Di luar kota Puban, pasukan besar sedang menunggu Ji Hao. Crow memimpin sejumlah besar prajurit gagak emas. Sermi bersama sekelompok elit jenis air yang dipilih dengan cermat. Wu Ziki dan Yuan Li membawa pasukan makhluk roh. Heng Luo, Stone, Trimen, dan teman-teman lama Ji Hao lainnya dari gurun selatan berbaur di kerumunan. Heng Luo sedang duduk di cabang Trimen, mengunyah buah sambil melemparkan kacang ke arah kepala Stone. Kulit dan kacang dilemparkan ke seluruh tanah olehnya. Feng Xing berdiri di samping, wajahnya dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan. Dia berpegangan tangan dengan Ye Mo Sanye. Ye Mo Sanye memiliki baby bump. Dia tersenyum lembut saat dia meletakkan tangan di perutnya. Berdiri di belakangnya dengan wajah masam adalah sekelompok makhluk non-manusia yang ditawan oleh Ji Hao bertahun-tahun yang lalu, tetapi kemudian untungnya selamat di bawah perlindungannya. Jelas, mereka tidak ingin meninggalkan dunia Pangu bersama Ji Hao. Dunia Pangu indah, kaya, dan damai, sehingga orang-orang sekarang dapat tinggal di sini dengan puas. Siapa yang mau meninggalkan kehidupan yang baik dan melangkah ke dalam kekacauan yang luas, untuk kembali bepergian tanpa tempat tinggal, bahkan tanpa tahu apa yang akan terjadi pada hari berikutnya? Makhluk non-manusia ini terbiasa dengan kehidupan yang baik. Mengapa mereka rela melepaskan kehidupan kaya di dunia Pangu? Tapi, mereka takut pada yang kuat. Mereka melirik Yumu, yang berdiri di samping dan tersenyum mengawasi mereka. Kemudian, mereka memandang Yidi, yang membuka busurnya, dan Taisi yang berkepala kacau, yang menguap di samping. Dengan enggan,
makhluk non-manusia ini menundukkan kepala. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, bahkan Pan Yu disegel oleh Ji Hao. Apa yang bisa mereka katakan? Mereka dengan jelas mengerti bahwa Ji Hao tidak akan pernah meninggalkan mereka di dunia Pan Gu, yang sekarang, semata-mata, milik Xia Agung. Bukankah jenis naga dan Phoenix mulai bergerak? Kecuali 4 Raja Naga dan 4 Master Phoenix yang akan tinggal di dunia Pan Gu, kekuatan utama lainnya dari jenis naga dan jenis Phoenix masing-masing telah memilih dunia terdekat, dan mulai bergerak dan menyerang mereka. Bahkan keturunan Pan Gu murni tidak berani bersaing dengan umat manusia, tetapi memilih untuk meninggalkan dunia Pan Gu. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh makhluk non-manusia ini selain pergi? Sekelompok besar orang dari klan Gagak Emas dan keluarga Zurong berdiri di kejauhan saat mereka diam-diam menatap Ji Hao. Zurong, Ji Xia, King Fu, dan yang lainnya dari keluarga dan teman Ji Hao diam-diam menatapnya. Mereka tahu bahwa Ji Hao akan pergi, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Namun, tidak ada dari mereka yang keberatan. Sekarang, setiap kata atau tindakan darinya bisa memengaruhi seluruh dunia Pan Gu. Oleh karena itu, tidak ada yang mengajukan keberatan, atau mencoba membujuk Ji Hao untuk tinggal. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa Ji Hao punya alasan untuk melakukan ini. Memegang tangan Shaoxi dan Men Men, Ji Hao berjalan perlahan ke keluarga dan teman-temannya. Mereka bertiga berlutut di tanah dan masing-masing bersujud kepada Zurong, Ji Xia, dan King Fu. Ji Xia dan King Fu meletakkan tangan di atas kepala mereka, lalu berdoa kepada Dewa Alam untuk mereka sesuai dengan tradisi Gurun Selatan. Zurong langsung berubah menjadi api yang mengamuk dan menari tarian ritual kuno untuk Ji Hao, Men Men, dan Shaoxi. Tarian ini diciptakan oleh dewa-dewa kuno untuk terhubung dengan alam. Untaian kekuatan alam berkumpul ke arah Zurong. Di sekelilingnya, semua orang keluarga Zurong dan orang-orang Gagak Emas mulai menyanyikan lagu lama. Jembatan emas dan kereta Kaisar Timur telah bergabung menjadi satu. Dikendalikan oleh kekuatan besar Ji Hao, kereta itu berkembang menjadi kota, yang lebarnya puluhan ribu mil. Membawa pengikutnya dan jutaan makhluk non-manusia yang tidak bahagia, kota itu menghilang ke dalam kekacauan. Dunia Pan Gu tepat di belakang mereka. Dengan kekuatan gabungan dari kereta dan jembatan emas, kota ini menempuh miliaran mil dalam waktu kurang dari 1 detik. Setelah sebulan terbang, dunia Pan Gu masih terlihat luar biasa dari kota. Itu tidak menjadi lebih kecil dalam pandangan orang, bahkan tidak sedikit. Setelah perang melawan Pan Yu, dunia Pan Gu menyerap kekuatan dunia asli yang tak terukur. Dengan demikian, dunia Pan Gu telah memulai periode pertumbuhan yang pesat. Setiap hari, dunia Pan Gu akan meluas ratusan juta mil, dan seluruh dunia menjadi semakin indah. Makhluk non-manusia yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tepi kota, memandangi dunia Pan Gu sambil menangis tanpa henti. Mereka benar-benar tidak bisa memahami ini. Dengan kekuatan Ji Hao dan semua kontribusi besar yang telah dia berikan, dia seharusnya tinggal di dunia Pan Gu, berdiri tinggi di atas masa untuk mengendalikan segalanya. Mengapa dia dengan bodohnya meninggalkan dunia Pan Gu untuk kekacauan dengan begitu banyak pengikut? Apa yang baik tentang kekacauan? Hanya makhluk non-manusia ini yang tahu dengan jelas tentang bahaya dan risiko yang tak ada habisnya dalam kekacauan, dan betapa membosankan dan berbahayanya perjalanan panjang dalam kekacauan. Dalam sejarah non-manusia, rute setiap perjalanan ekspedisi diaspal dengan mayat. Tiba-tiba, kereta itu dihentikan oleh kekuatan lembut. Dari cahaya warna-warni yang indah, Spiritwa dan Fuxi perlahan keluar, menggeliat ekor ular panjang mereka. Ji Hao buru-buru berjalan dan dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada mereka. Fuxi tersenyum dan mengangguk padanya, matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Spiritwa perlahan mendatangi Ji Hao, lalu mencondongkan tubuh ke depan dan menatap mata Ji Hao. Matanya berkilau seperti bintang. Dia sepertinya bisa melihat pria yang pendiam dan misterius melalui mata Ji Hao di ruang spiritualnya. Pergi dan kembali sesegera mungkin, temukan apa yang Anda cari, bagaimanapun, dunia Pan Gu hanya milik Pan Gu. Spiritwa mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk kepala Ji Hao. Saat cahaya warna-warni melintas di keos, Spiritwa dan Fuxi pergi dengan tenang, seperti bagaimana mereka muncul. Kereta Kaisar Timur bersinar dengan cahaya keemasan dan terbang jauh ke dalam kekacauan.
Ji Hao berdiri di atas kereta saat dia diam-diam menatap gelombang kekacauan di sekitarnya. Baiklah, orang tua, kita sekarang telah berlayar, kami akan menemukan embrio dunia yang cukup kuat untuk menampung bagian jiwa Anda ini dan memungkinkan Anda untuk tumbuh kembali. Oh, kita memang membutuhkan keberuntungan untuk itu. Menurutmu kapan kita bisa kembali ke dunia Pangu? Saat itu, Abaku, Ama akan pergi, saya akan bertemu keluarga saya dari generasi selanjutnya. Saya harap mereka masih bisa mengingat nama saya sampai saat itu. Sampai saat itu, bahkan jika ceritaku telah menjadi legenda, aku harap mereka masih bisa mengingat namaku. Saya harap garis keturunan keluarga saya masih bisa berlanjut sampai saat itu, dan saya harap nama keluarga dan teman-teman saya masih bisa bersinar di kehampaan berbintang dunia Pangu, seperti bintang-bintang di langit. Tamat.